saya udah murtad lagi dari Muslim nih. Sebelum Pak Story jawab, sebelum Pak Story jawab, aku mau bilang dikit. Posisi Candy hampir mirip aku, karena terlalu sering dikafirin. Aku sampai mengikhlaskan diri aku untuk nyebut diri aku ini kafir gitu. Papa jahat. Sudah selesai. Enggak, begini Bang. Bukan, jangan dibawa ke situ lagi. Jadi permasalahan orang sudah selesai. Gini Pak, saya bicara dulu. Sebentar gini ya kan kawan ya. Di saat aku nanti jadi mualaf, ya kan dianggap mualaf sama mereka. Tiba-tiba saya murtad lagi. Saya murtad lagi menjadi Kristen. Apakah darah saya ini nggak halal? Taruh nyawa loh. Nggak ada yang menghalalkan darah, Candy. Nggak seperti itu juga. Kalau di hukum Indonesia nggak bisa. Tapi kalau hukum di sono bisa. Sebentar kawan-kawan, saya mau ngasih tanggapan dulu. Tolong jangan. Itu yang saya mengatakan bahwa Candy itu belum. Jadi kan kadang-kadang apa yang dipikiran itu nggak perlu dikatakan, semua disimpan dalam hati aja, ya kan ya, supaya tidak ada lagi yang gitu. Karena pandangan Bang Romi dengan Bang Farhan ini walaupun sesama Islam itu berbeda. Jadi nanti menjadi polemikus Candy-nya ya. Enggak, tadi soalnya aku suruh naikin Papa Jahat itu. Saya izin Papa Jahat aja boleh nggak? Menulis typing ya kan. Kalian di prank oleh Candy. Nah gitu loh. Biar Pak Rominya selesai ya. Oke. Ini kamu mau mengucap syahadat atau mengucap iman rasuli, silakan. Saya izin dulu ngomong ya kawan-kawan ya. Saya juga mendengarkan kalian. Pasti saya simak apa yang kalian sampaikan. Candy, biar selesai masalahnya. Kamu mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat iman rasuli, silakan sekarang. Jadi begini. Masa dipaksa? Aku Kristen. Aku percaya satu Tuhan dan aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, ya. Itu sudah selesai, di dalam satu baptisan, dalam satu roh, ya, dan di atas gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, dan aku mempercayai bahwa ada kebangkitan daging. Amin. Sudah ya Pak Romi ya. Sudah. Begini. Saya hanya. Aku masih Kristen, tapi aku udah jelasin di channelnya. Aku masih Kristen. Aku syahadat itu karena aku kesel dengan orang Kristen. Oke, tidak ada masalah Candy. Ini yang terkait mengenai pertanyaan apakah sah atau tidak syahadatnya Candy tadi, ya kan gitu kan. Nah, saya tanggapin dulu secara agama dulu. Saya tanggapin. Dan aku udah halal nih. Candy, jangan terlalu jauh, bilang darah halal atau tidak. Tidak ada penghakiman atas dirimu, tidak ada penghakiman. Jadi begini, secara syariat dulu ya, kita tanggapi secara syariat. Apakah sah itu alatnya Candy? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sah. Secara agama itu sah. Ya. Nah, masalah Candy itu ternyata main-main atau tidak, itu saya bilang tadi urusan Candy dengan Tuhan. Prinsipnya kebenaran itu seperti pakaian dalam, teman-teman. Yang mengetahui warna pakaian dalam. Nggak usah di framing Pak Romi. Saya ngerti juga. Jangan dipotong dulu Bang Story. Biarin, kasih 2 menit. Nanti Anda ngomong, nanti kasih saya waktu. Goreng-goreng lagi. Kayak gini. Saya tidak peduli gitu loh, Bang Story. Mau ya sudah, nggak apa-apa. Kamu kan sudah ngomong. Sudah. Saya ngomong dulu, jangan potong-potong dulu. Anda nanti diberikan waktu bicara. Bisa berdiskusi nggak? Ya, kalau bisa berdiskusi, tolong. Kalau orang lagi ngomong, jangan dipotong-potong. Gitu loh. Nanti Anda saya berikan waktu bicara. Jadi saya ini hanya memberikan penjelasan kepada teman Muslim saya. Tidak ada kepentingan saya sama Kristen. Nggak ada, saya nggak ada kepentingan sama sekali sama Kristen gitu loh, ya kan? Saya tidak ada kepentingan dengan orang beda keyakinan, tapi saya menjelaskan secara syariat, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, sah atau tidak, 2 kalimat syahadatnya, itu sah, walaupun dia tidak benar-benar, tidak betul-betul mengucapkan itu gitu loh, ya kan? Satu, itu yang pertama, sama seperti orang mengucapkan talak. Ketika dia main-main seperti yang dikatakan Papa Jahat, yang benar saya katakan benar ya, itu ya. Yang saya salah saya katakan salah. Seperti yang dikatakan Papa Jahat. Ketika orang mengucapkan talak, apakah talaknya itu sah atau tidak? Itu sah, walaupun dia main-main. Begitu loh, itu secara hukum syariat gitu loh. Nah, masalah Candy tadi, dia ternyata tidak betul-betul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada dasarnya saya jelaskan lagi, prinsipnya kebenaran itu seperti pakaian dalam. Jadi orang tidak mengetahui warna apa yang kamu pakai. Yang tahu itu hanya kamu sendiri. Dan Tuhan yang melihatnya. Nah, ketika pernyataan dari Candy, saya tidak benar-benar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada masalah, teman-teman. Tidak ada masalah. Ini jangan jadi polemik.
Saya menerima keadaan itu, kami menerima keadaan itu. Dan sebagai seorang muslim, kita wajib memaafkan. Nggak masalah kita maafkan gitu loh. Karena apa? Prinsip di dalam agama Islam ini, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kita tetap menyayangi dia. Nggak ada masalah kita beda keyakinan Candy. Itu bukan buat masalah buat saya dan buat teman-teman muslim saya. Ini jadi pembelajaran aja buat kita gitu loh, bahwa suatu saat ketika kita dihadapkan dengan posisi seperti ini, kita harus lebih bijak lagi gitu loh, ya kan? Kita orang-orang yang dewasa bisa memberikan tanggapan dan memberikan keputusan, begitu menurutku. Nah, terima kasih, silakan. Nah, terus bagaimana dengan tadi yang Pak Sorry Michael mengatakan saya untuk Imam Rasuli? Kira-kira gini, sebelum Pak Story, saya udah murtad lagi dari Muslim nih. sebelum Pak Story jawab, sebelum Pak Story jawab, aku mau bilang dikit. Posisi Candy hampir mirip aku, karena terlalu sering dikafirin. Aku sampai mengikhlaskan diri aku untuk nyebut diri aku ini kafir gitu. Papa Jahat nggak seperti itulah, nggak perlu Papa Jahat mendompleng segala sesuatu yang belum. Saya tahu kamu, Enggak, saya nggak tahu kamu gimana, tahu apa? Saya nggak tahu. Jadi apa yang kamu lakukan? Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Kami nggak peduli kok dari Muslim kamu mau kafir, bahkan sekarang kamu mau bilang kafir pun kami nggak peduli. Siapa Anda gitu? Siapa? Nggak ada yang peduli sama kamu. Nggak ada yang peduli sama kamu. Siapa ada yang peduli sama iya. Iya, makanya saya pikir saya tidak perlu Anda mengklaim seperti itu dengan menyalahkan kami sebagai Muslim, mengatakan Anda kafir. Nggak ada kaitannya. Iya, memang iya. Lo memang iya. Nggak ada kaitannya. Wong Anda mau murtad juga kami nggak peduli kok. Iya, siapa Anda? Apa ada pengaruhnya terhadap Islam? No. Ngaruh dong. Gak ada pengaruhnya kok. Gak ada pengaruhnya. Coba tanya sama netizen, kalau Papa Jahat murtad, ada nggak pengaruhnya? Gak ada. Kami karena Islam itu tinggi bukan karena hal seperti itu. No. Islam menang gara-gara kelakuan temanmu. Loh, bukan karena tinggi gara-gara kelakuan aku. Kok menyalahkan temanku? Ya memang iya. Kamu sendiri yang selalu membuat sebuah kontroversi untuk mencari perhatian. Nggak seperti itu gitu loh. Selalu kamu dompleng seperti ini. Gini, saya nggak ada urusan sama kamu, Papa Jahat. Kamu tahu saya tidak ada urusan sama kamu. Saya Ken. Nggak ada urusan sama kamu. Loh, aku ngomong kok. Saya menanggapi Candy. Kok saya ngapa mau menanggapi Candy. Ya, siapa yang ngajak kau ngomong? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah? Udahlah teman-teman, nggak usah berantem. Orang lagi ngomong begitu. Kok marah? Kalau marah tuh kenapa kamu marah? Yang mau ngomong kamu dulu atau saya dulu? Ya, kok aja. Aku kan ngomong tadi. Oke, jadi posisi dulu saya persilakan kamu dulu. Iya, posisi Candy yang bersama aku karena ada kekecewaan terhadap sesama agamanya. Cuma posisinya bedanya seperti karena aku kan sering dikafirin. Nah, lalu aku ikhlaskan diriku untuk menjadi kafir. Itu aja bedanya. Lanjut Farhan yang paling Islami. Itu aja takut. Siapa yang takut? Yang paling Islam itu siapa? Kau. Saya tidak pernah ngomong paling Islam. Kawan-kawan sudah tidak perlu berantem. Ya nonton 300 nih, nonton 300 nih. Aku masuk langsung nonton 300. Tidak usah berantem kita kawan-kawan. Yang jadi permasalahan juga orangnya juga sudah menjadi Kristen lagi. Sudahlah. Nggak usah kita itu yang saya bilang Bang Romi gini. Kenapa? Kan saya nanti kan kalau misal ketemu mualaf friend besok, terus kemudian 3 hari nanti aku dipelajari melalui by phone sama semua, siapa tahu aku syahadat lagi. Ya, tiba-tiba aku menemukan hidayah. Siapa tahu aku syahadat lagi. Janggal, bro. Besok kan aku mau ketemu Kristen Prince. Iya. Apa? Ya, kita doakan saja kawan-kawan. Enggak apa-apa. Tapi malah bahaya itu. Bahaya itu. Enggak, aku kenal baik sama Pak Andri, kenal baik. Dulu aku tuh musuh sama baik dia. Kok semua baik semua. Papa Jahat aja ini yang tiba-tiba muncul dari entah dari planet mana yang memposisikan bermusuhan dengan kami. Kan ini muncul dari planet mana kan nggak tahu ini orang ini kan. Aduh. Oke, Ken. Kok dekat apa dia make dia sama ini? Di sini aja Bang Farhan, di sini aja di sini aja kita nggak apa-apa. Kalau misalnya ada Bang Suma masuk silakan. Ada nggak Bang Suma? Ya gini, maksud saya gini. Kita terima aja, nggak apa-apa. Tadi saya bilang apa? Secara zohir apa yang kamu lakukan sudah Muslim. Tetapi secara batinnya, secara ini kan niat kan hanya kamu, innamal a'malu binniyat. Itu yang saya katakan tadi. Maka ketika kamu tidak mengatakan itu, saya bilang tidak sah. Karena apa? Ini akan mempermalukan
Bukan Islam yang dipermalukan, Candy. Seperti yang saya bilang tadi, hostnya udah masih ingat ya omongan saya. Islam tidak dipermalukan, Kristen tidak dipermalukan, tetapi justru kredibilitas dan kredibilitas kamu sendiri kan yang dipertaruhkan di situ. Itu yang saya maksud. Yang dipermalukan yang dipermalukan yang bimbing dia siapa? Yang bimbing saya siapa? Ya enggak dong, yang bimbing kan tetap berhusnuzon. Kok yang membimbing mempermalukan sih? Kamu pengen banget ya Muslim malu ya? Enggak. Enggak apa-apa, jangan salah. Muslim yang bimbing dia siapa? Justru yang membimbing itu berpikiran baik, dia berhusnuzon bahwa niat Candy adalah baik karena niat sesungguhnya. Loh, kok enggak? Kok enggak? Loh, yang membimbing itu justru mempunyai niat baik. Kau yang bimbing. Kok aku yang membimbing? Aku nggak membimbing. Siapa bahkan ada orang kenapa? Nggak dikasih tahu nih siapa orangnya? Lu tanya sama Candy dong ya Sadat. Kenapa Siapa, kamu Ken? pengen banget mempermalukan ya? Pengen mempermalukan banget sih. Tadi Candy tadi mualaf dengan dibimbing sama Bang Zuma ya? Bukan sama Ustadz siapa nggak tahu, dia open camp itu. Sama Gema Islam. Bang Budi ya, Pak Budi ya. Bukan Gema Islam, bukan. Bang Alif bukan Bang Alif bukan. Bukan Bang Alif. Aku mau ketawa. Pokoknya Ustadz siapa yang beriwan. Kenapa kamu harus ketawa, Papa Jahat? Kenapa? Apakah kamu pikir yang mendampingi Candy terus dipermalukan? Tidak. Dia berarti artinya Bapak berhusnuzon terhadap Candy bahwa itu benar. Dia pengen benar-benar Islam dan itu kita hargai husnuzonnya. Kok Pak malah bilang yang membimbing malu? Ngapain malu? Bahkan kalau yang bimbing saya pun saya nggak akan malu. Dibilang justru itu aku mau cari menunjukkan koin. husnuzon saya gitu. Pak Diamitra, di tempatnya Noni, aku udah buang koin 1K. Tanya Noni, aku kasih 400 ngasih ke Rifki Jahasan yang dia syahidin aku di tempatnya Noni sama Christian Prince. Udah buang 1K aku di sono, enak aja, gue malah tekor. Di tempatnya itu dia dapat 300 koin. Si Gema Islam, Ken. Iya, di channelnya itu gue cuma dapat 300 koin, tapi di channelnya Noni gue kasih 1K. Tobong 700 koin gue. Oke lah. Candy, dari kedepannya saya harap kamu juga hati-hati ya dalam berperilaku lah ya. Karena tapi gini juga Om Story, kalau misalnya kan kalau kita tuh kan punya anak-anak muda ya yang kecewa dengan apa kita tuh kan komunikasinya memang harus lebih baik karena aku kan mengalami komunikasi yang buruk kan dengan sama aku makanya aku gila-gilaan. Ini Pak Storymaker, bagaimana ya dalam 5 tahun gila-gilaan apa dari Pak Storymaker apa sih Barana? Kamu pikir kamu ada pengaruhnya ya di antara kami ya? Gak ada pengaruhnya sama sekali. Kami malah masa nggak pengaruh? Gak ada. Coba siapa sih yang kenal kamu netizen? Coba siapa yang kenal Papa Jahat? Ada nggak pengaruhnya di dunia debat memang nggak mau dikenal. Gak ada sama sekali. Gak ada siapa Anda gitu loh. Jadi kok merasa penting banget tuh? Gak ada pengaruhnya kok. Ya, gak ada pengaruh. Ini kan orang yang baru-baru muncul, gak tahu di mana debat lintas agama, entah hadir dari planet mana ya, yang tiba-tiba mencari perhatian dengan cara-cara kontroversi. Bagi saya ini terlalu remeh gitu loh. Ya, terlalu remeh. Ini kenapa sih ibu-ibu PKK ini ke trigger amat sih? Loh, siapa yang ke ibu-ibu PKK? Dari tadi ada kok yang ini ngomong kok gimana sih? Apa sih Barahan? Ini biar menjadi ini ya. Lagi jomblo ya? Ngegas melulu. Loh, bukan. Justru tadi komentar Anda katanya yang membimbing adalah mempermalukan diri. Enggak, bagi saya yang membimbing Bang Candy itu enggak mempermalukan. Aku cuma nanya yang bimbing siapa? Siapa yang bilang mempermalukan diri? Orang nanya siapa yang bimbing? Host, nanti tolong dong host kalau bisa filenya dikirim ke saya, nanti akan saya jadikan konten. Dia nggak ngaku tadi katanya malu tuh yang bimbing, padahal dia ngomong gitu tadi. Kirim host ya, kirim ya. Memang kadang-kadang manusia ini karena banyak bicara mulutnya sendiri sama otaknya nggak sinkron, nggak bisa nginget ucapannya sendiri. Aku udah koin bro. Apa iya sih ya? Gue punya duit. Ini perasaan aku cuma nanya gitu loh siapa yang bimbing. Begitu lalu aku ketawa. Gitu perasaan aku. Gimana sih? Nih.
Gue punya Udah Ken, nggak perlu Ken. Candy. Ini Sudah pencari Ken. cek 10 juta, pencari cek 10 jutanya. Sudah Ken. Oke. Candy. Siapa ini? Itu justru tidak memperkuat Nanti- itu. Yang Pak itu sebagai pembelaan kamu. Yang saya harap gini, saya harap Ken, Nanti Bapak kedepannya jahat buatkan mobilnya, agama bukan sebagai prank-prankan seperti itu sih Ken, menurut saya. Ini apa? Iya. Ini apa? BRI ya. Tapi kalau aku lihat sih gimana ya? Nggak butuh koin aku, brother. Mal tekor. Candy sudah Candy. BNI ya. Candy. Ini BNI. Sudah. Ini apa? Nggak elok. Gimana kalau aku BNI ya. ikut-ikutan pamer? Repot juga. Mau lihat? Sudah. Candy. Cari cek yang 10 juta mana nih? Bapak jahat kayak tahu deh yang aku kasih cek 10 juta itu. Iya. Gue tinggal tanda Bapak tangan jahat doang. itu juga mobilnya kita susah Ken. Katanya gue cari koin. Oh, tidaklah. Sudah selesai ya teman-teman ya. Kalau kayak aku kalau aku sama Kenny udah pakai ATM kan. Mungkin kalau ada yang tersinggung, mungkin atas nama teman-teman ini juga minta maaf. Enggak Bang, sorry. Kalau kayak Enggak ada yang tersinggung kok. Nggak apa-apa, santai kalau aja. kayak aku sama Kenny, Ya, mau Romi ya. komunikasi yang baik. Nggak apa-apa. Komunikasi yang baik. Kalau nggak ada komunikasi, Kita tuh udah lama loh berkawan, berteman. Ya, Sorry, terima Bang kasih, Candy. teman-teman. Ya, saya Atas memaklumi hal itu. Pak Sori, mereka di sini aja Pak Sori. Iya. Kalau komunikasi kalian buruk, ya Candy akan jadi semakin buruk. Itu yang aku alami. Tapi benar juga, benar pernyataan Bang Farhan tadi. Ini nggak SBC ya? Segala Ini gua sesuatu, cari. setiap amal perbuatan itu disandarkan dengan niat. Innamal a'malu binniyah tadi kan gitu kan. Bahkan ya kita Butuh orang koin aku bro. bahkan kita orang muslim ini pun kalau misalnya hanya beriman doang tapi tidak melakukan amal soleh yang dilandasi niat karena Allah, ya sia-sia aja gitu loh, ya kan? Nah, betul Bang Romi. Makanya Allah mengatakan ketika kita melakukan puasa doang tapi kita tidak karena kita melakukan hanya sebatas kewajiban, tidak dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya sia-sia. Allah Iya, itu kan dapatnya mengatakan lapar. Makanya kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'wal atos. Jadi orang-orang yang berpuasa banyak banget dari mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Allah tegur dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma'amilu min amal faj'alnahu haba'an mansuro. Jadi kami hadapkan mereka dengan amal perbuatan baik mereka, hanya mendapatkan amal perbuatan baik, ya kan? Jadi mereka dibalas sama Allah spontan. Tapi mereka itu, makanya Allah katakan faj'alnahu haba'an mansuro. Jadi kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Jadi kita hanya melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari apapun. Makanya kalau dalam Islam itu ada iman, ada amal soleh. Dan kedua ini saling beriringan gitu loh. Jadi memang tidak gampang juga. Kita yang harus, ini jadi pembelajaran kita buat umat muslim, ini untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Tapi memang Candy, ngaku aja kalau ingin cari koin lu. Udah jelas-jelas gua nggak butuh koin, malah tekor kok. Tekor Ini 100 kok. nggak Bapak memang jahat. begitu. Apa Bang Tori? Sudah tutup kan? Apa Ini yang sahur. Lanjut Sorry, sudah. Ya makan 345 makin banyak ini. Udah tahu Sudah. udah 700 nanti. Sudah. Ini kan sudah lagi Sudah imsak. Malah sudah azan subuh di sini. si Candy sasaran Bapak jahat ya. Gue juga bingung tuh. Katanya sih apa? Typing kan tadi kan Bapak jahat. Lu di prank sama si Candy lu. Nah, itu pranknya gimana? Pranknya gimana? Gitu loh. Bukan, itu gua nanya. Ini gimana sih? Aku kan dikasih kabar kan. Dibilang orang nih kan suka ngayal-ngayal kan, ngarang-ngarang kan. Terakhir kita sering ngobrol tuh dibilang kiamat aku yang latih, walaupun memang iya ya. si Candy dibilang aku yang ini, suruh pura-pura sadar, aku yang diseret-seret. Enggak sih, gak ada yang menghubungkan kamu kok. Candy tadi Muslim gak ada kok yang menghubungkan Candy sama kamu, Papa Jahat.
Nggak ada. Kegeeran deh kamu deh. Iya kayak kegeeran deh. Nah, memang Iya beneran. Gak ada kok dari tadi gak ada yang ngubungin Candy sama kamu kok. Kayaknya makanya inilah orang Bapak jahat open cam, Bapak jahat ganteng. nggak bisa apa Gini baru kena banner gara-gara si Topik mulutnya kotor. Aku sengaja on cam katanya Jadi- kata teman-teman aku tuh mirip Papa Jahat. Enggak lah. Bapak jahat ganteng. Nggak, memang mirip. Kalau Jadi Romi, gini ya. Rominya kalau bisa Romi ini ganting. Ganting ya. kita ini kan kadang-kadang gantengnya masih kadang-kadang gantung terlalu sama Bapak jahat. terlalu euforia dengan hal-hal yang bersifat seperti itu. Makanya tadi saya mengingatkan buat yang muslim jangan terlalu bereuforia ketika ada yang yang mualaf, yang syahadat. Jangan juga terlalu skeptis karena Islam ketinggian Islam itu tidak ditentukan dari situ. Ya, ketinggian Islam itu tidak ke situ, kehebatan Islam tidak ini dari situ. Kan ada di dalam Al-Zalzalah, Quran Al-Zalzalah. Ya, karena semua perbuatan itu mereka sendiri yang nanggung kok, kayak Candy gitu. Bukan Islam yang dirugikan, bukan Islam yang dipermalukan atau Islam dirugikan, enggak. Fama ya'ma misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'ma misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita itu sendiri apapun perbuatan mereka, sekecil apapun perbuatan kita itu pasti mendapat balasan dari Allah. Contoh Candy ya kan. Kan itu nanti kan perbuatan itu kan sekecil apapun. Dan kita kalau kita bersuzon kita juga salah. Makanya kita berhusnuzon aja. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Candy itu ada Pak Bombong, Candy. Siapa lah? Mana Pak Bom? Ada Pak Bom? Naikin aja Pak Bom. Halo Pak Bombong, selamat pagi. ada Martel, ada Pak Bom, ada. Tapi ngirimin ke sono mahal Pak Bom. Ada Martin tuh. Mending kasih duit langsung ke sono. Sampai Islam setengah hari. Kuenya habis Pak Bom. Pak Bom naikin aja host. Turunin tangan. Orangnya asik. Ya udah kayak apa host, turunin saya aja host, gak apa-apa host. Bapak jahat pasti pengen eksis. Kalau saya nggak perlu eksis. Nggak beneran kan? Kamu beneran Bapak jahat? Kamu kan selalu gini kalau ada room rame terus naik dengan segala kontroversi kamu gitu. Itu kan bisa dilihat kan? Bisa dilihat. Enggak. Pak Bom lagi ke gereja katanya, mau ke gereja. Ya. Pak. Oh iya. Ini hari Minggu ya? Mau ke gereja ibadahnya. Turunkan mau Romi biar bisa gugas si Farani. Kamu dulu juga pernah gas-gasan sama saya tentang Syiah, ya kan? Masa lupa sih? Terus masa sampai nangis sih? Sampai nangis sih nggak begitu, Islam nggak begitu. Masa cowok juga sampai nangis? Walaupun itu karena giro ya, karena giro membela Syiah, tetapi ya nggak perlu nangis lah. Saya nih ya, saya nangis di dalam hati ketika Rasulullah dihina, tapi saya tidak akan menampakkan air mata saya di depan yang penghujat Rasulullah. Itu saya air mata saya tidak akan jatuh di depan orang yang menghujat Rasulullah. Tetapi kamu debat sama saya, ingat gak di tempat Kiki sampai nangis? Gak gitu, Ali bin Abi Thalib gak gitu, sampai nangis gitu. Ya itu kan sandiwara. Masih ingat kan kamu kan? Ya masih ingat. Farhan akan berdiri tegak bagai batu karang ketika Rasulullah dihina. Tetapi saya mengharamkan air mata saya menangis di hadapan penghujat. Jangan kasih aku koin, kasih aja ke Pak Sori. Jadi para Iwan Villa di bawah, Papa Jat ini pernah dialog sama saya, dulu nangis, makanya saya nggak mau nanggepin dialog sama dia lagi. Aku tuh menangis karena kau nggak tahu musyrik itu dibagi 3. Aku menangis. Oh enggak. Dia nangis dia. Jangan buka-bukain inilah. Kasih kaosnya aja. Tolong. Kita Sudahlah, ini sama-sama sama jaga-jaga inilah. Maksud jangan begitu. Abis baru putus dari Lona dia. Baru. Kata siapa? Itu agak lain gitu. Loh, saya memang tidak suka ketika teman debater saya mencoba untuk di framing, mencoba untuk dipermalukan. Saya nggak suka. Serius, Papa Jat. Kadang saya mungkin ada perbedaan, saya tidak selalu sama pendapat saya dengan para debater. Tapi ketika teman-teman saya dilecehkan, apalagi dipermalukan, saya akan berdiri tegak membela mereka, Papa Jat. Itu prinsip saya. Dapat 3 koin, gua buang berapa tuh koin?
Aku juga gitu kalau temen aku dikeluarin. Gua udah bonus 114 koin. Tekor gua, tekor lagi gua. Tekor lagi gua. Nih gua tambahin lagi. Ya. Gua genepin jadi 115. Ya udah. Aku ini ada koin. Ya sudahlah kawan-kawan, apa yang terjadi hari ini jadikan pembelajaran untuk ke depan, ya kan? Ya mudah-mudahan kita semua walaupun itu orang-orang Muslim, orang-orang yang berbeda agama, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja sih. Itu saja. Tekor lagi kan gua nih. Kita semakin banyak bergaul, semakin membuat kita menjadi orang yang lebih dewasa gitu loh. Bisa memperlakukan orang lain dengan baik dan benar. Itu aja. Padahal udah mau ku ganti loh nama Kenny tadi. Tekor lagi gua. Aduh. Yang dicari koin lo, gua ini tekor udah 2 kali tuh. Yang tadi gua udah tekor 700 tuh. Satu kali dapetnya 300. Ini gua bikin tato baru. Ini bikin tato baru. Tekor lagi gua. Apa sih? Nanti Tuhan mati. Bapak aja di sini aja biar dapat koin. Bapak aja di sini aja biar dapat koin. Jangan aku dihina kayak gitu lah.